Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang sampling audit dalam pengujian pengendalian. Sampling audit merupakan penerapan prosedur audit terhadap kurang dari 100% unsur dalam satu populasi audit yang relevan sedemikian rupa sehingga semua unit sampling memiliki peluang yang sama untuk dipilih untuk memberikan basis memadai bagi auditor untuk menarik kesimpulan tentang populasi secara keseluruhan. Resiko sampling merupakan resiko bahwa kesimpulan auditor yang didasarkan pada suatu sampel dapat berbeda dengan kesimpulan jika prosedur audit yang sama diterapkan pada keseluruhan populasi. Resiko sampling dapat menimbulkan dua jenis kesimpulan yang salah. Pertama, dalam suatu pengujian pengendalian tersebut lebih efektif daripada kenyataannya. Atau dalam suatu pengujian rinci, suatu kesalahan penyajian material tidak ada padahal dalam kenyataannya ada. Auditor lebih khawatir dengan tipe kesimpulan salah ini karena kesalahan tersebut dapat mempengaruhi efektivitas audit dan mempunyai kemungkinan lebih besar untuk menyebabkan suatu opini audit yang tidak tepat. Yang kedua, dalam suatu pengujian pengendalian tersebut kurang efektif daripada kenyataannya. Atau dalam suatu pengujian rinci terdapat kesalahan penyajian material padahal kenyataannya tidak ada. Jenis kesimpulan salah semacam ini berdampak terhadap efisiensi audit yang biasanya akan menyebabkan adanya pekerjaan tambahan untuk menetapkan bahwa kesimpulan semula adalah tidak benar. Ketentuan perancangan, ukuran, dan pemilihan unsur-unsur sampel untuk diuji. Pertama, perancangan. Ketika merancang suatu sampel audit, auditor harus mempertimbangkan tujuan prosedur audit dan karakteristik populasi yang menjadi sumber suatu sampel yang akan diambil. Selanjutnya, ukuran. Auditor harus menentukan suatu ukuran sampel yang cukup untuk mengurangi resiko sampling sampai ke tingkat terendah yang dapat diterima. Yang terakhir ada unsur sampel untuk diuji. Auditor harus memilih unsur-unsur yang akan menjadi sampel sedemikian rupa sehingga setiap unit sampling dalam populasi memiliki suatu peluang yang sama untuk dipilih. Selanjutnya, metode pemilihan sampel. Metode pertama adalah pemilihan acak. Diterapkan melalui pencipta angka acak atau random number generator. Yang kedua, pemilihan sistematik yang di dalamnya jumlah unit sampling dalam populasi dibagi dengan ukuran sampel untuk memperoleh suatu interval sampling. Ketika menggunakan pemilihan sistematik, auditor perlu menentukan bahwa unit sampling dalam populasi tidak tersusun sedemikian rupa sehingga interval sampling sesuai dengan suatu pola tertentu dalam populasi. Yang ketiga, ada pemilihan unit monitor. Suatu jenis pemilihan nilai tertimbang yang di dalamnya ukuran sampel, pemilihan, dan mengevaluasi hasilnya dalam menarik kesimpulan jumlah moneter. Yang keempat ada pemilihan sembarang, yang di dalamnya auditor melakukan pemilihan sampel tanpa melalui suatu teknik yang terstruktur. Meskipun tidak menggunakan suatu teknik yang terstruktur, auditor wajib menghindari keberpihakan yang disengaja atau yang dapat diprediksi. Sebagai contoh, menghindari kesulitan dalam menemukan unsur atau selalu memilih atau menghindari entry di awal atau di akhir halaman. Dan dengan demikian memastikan bahwa semua unsur yang terdapat dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Pemilihan sembarang tidak tepat ketika menggunakan sampling statistik. Metode terakhir adalah pemilihan secara blok. Pemilihan ini melibatkan pemilihan suatu blok yang tersusun atas unsur-unsur yang letaknya berdekatan dalam populasi. Pemilihan secara blok biasanya tidak dapat digunakan dalam sampling audit karena sebagian besar populasi tersusun sedemikian rupa sehingga unsur-unsur dalam sebuah urutan dapat diharapkan memiliki karakteristik yang sama di antara mereka, tetapi berbeda dari unsur-unsur lain dalam populasi. Walaupun dalam beberapa kondisi mungkin merupakan prosedur audit yang tepat untuk memeriksa suatu blok unsur, teknik pemilihan sampel semacam ini akan sangat jarang digunakan jika auditor bermaksud untuk menarik kesimpulan yang valid tentang keseluruhan populasi berdasarkan sampel tersebut. Perencanaan pengendalian atribut untuk pengujian pengendalian. Atribut sampling.
Atribut sampling digunakan dalam pengujian pengendalian dan bertujuan untuk menaksir tingkat deviasi dari pengendalian yang telah ditetapkan dalam suatu populasi. Kemudian, tahap rencana sampling audit, yaitu ada 7. Yang pertama, menentukan tujuan audit. 2. Merumuskan populasi dan unit sampling. 3. Menetapkan atribut-atribut. 4. Menentukan ukuran sampel. 5. Menentukan metode pemilihan sampel. 6. Melaksanakan rencana sampling. 7. Mengevaluasi hasil sampling. 3 model atribut sampling. Yang pertama, fixed sampling size atribut sampling. Kedua, discovery sampling. Yang ketiga, stop or go sampling. Fixed sample size attribute sampling ditujukan untuk memperkirakan persentase terjadinya mutu tertentu dalam suatu populasi. Yang kedua, discovery sampling. Model ini tepat digunakan jika tingkat kesalahan yang diperkirakan dalam populasi sangat rendah, mendekati 0. Stop or go sampling. Model ini dapat mencegah auditor dari pengambilan keputusan sampel terlalu banyak, yaitu dengan cara pengujian sedini mungkin. Ketiga, discovery sampling. 1. Tentukan atribut yang akan diperiksa. 2. Tentukan populasi dan besarnya populasi yang akan diambil sampelnya. 3. Tentukan tingkat keandalannya. 4. Tentukan desired upper precision limit. 5. Tentukan besarnya sampel. 6. Periksa atribut sampel. 7. Evaluasi hasil pemeriksaan terhadap karakteristik sampel. Pengambilan sampel dari 3 model tadi. Yang pertama, fixed sample size attribute sampling, yaitu penentuan atribut yang akan diperiksa untuk menguji efektivitas pengendalian intern. Kemudian, penentuan populasi yang akan diambil sampelnya. 3. Penentuan besarnya sampel. 4. Pemilihan anggota sampel dari seluruh anggota populasi. 5. Pemeriksaan terhadap atribut yang menunjukkan efektivitas unsur pengendalian intern. 6. Evaluasi hasil pemeriksaan terhadap atribut anggota sampel. Kemudian, model yang kedua, stop or go sampling. 1. Tentukan desired upper precision limit dan tingkat keandalan. 2. Gunakan tabel besarnya sampel minimum untuk pengujian pengendalian guna menentukan sampel pertama yang harus diambil. 3. Buatlah tabel stop or decision. Dan yang terakhir, discovery sampling. Yang pertama, tentukan atribut yang akan diperiksa. Yang kedua, tentukan populasi dan besar populasi yang akan diambil sampelnya. Yang ketiga, tentukan tingkat keandalan. Yang keempat, tentukan desired upper precision limit. Yang kelima, tentukan besarnya sampel. Yang keenam, periksa atribut sampel. Dan yang terakhir, evaluasi hasil pemeriksaan terhadap karakteristik sampel. Sampling lainnya, jenis sampling lainnya. Sampling temuan, dirancang untuk melokalisasi minimal satu penyimpangan, bila tingkat deviasi berada pada atau di atas tingkat yang ditetapkan. Sampling non-statistik, pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan kriteria subjektif atau pengalaman auditor. Mengevaluasi hasil sampling non-statistik. Yang pertama, tidak mungkin menentukan batas atas deviasi dan cadangan resiko sampling. Yang kedua, meningkatkan deviasi dengan tingkat yang dapat ditoleransi tersebut dalam menentukan ukuran sampel. Yang ketiga, selisihnya cadangan untuk risiko sampling. Dan yang terakhir, mempertimbangkan aspek kualitatif atas deviasi yang ditemukan serta frekuensi terjadinya deviasi.